Bisa dikatakan antara teknikal dan fundamental itu penting mana? Kalau menurut saya penting dua-duanya. Oke. Penting dua-duanya. Karena kenapa? Punya peranan masing-masing. Jadi yang satu penggeraknya, yang satu itu batas plafonnya, plafon atas dan plafon bawahnya. Oke. Kayaknya saya harus menggunakan teknikal aja nih. Saya harus menggunakan fundamental aja. Pak Hakim lebih pilih mana? Saya nggak milih. Saya nggak trading. Saya nggak trading. Ngapain? Ternyata Pak Mujan pun juga melihat BMKG. Kan seperti itu. Ternyata seperti itu. Kembali lagi di JLC Podcast, ngobrolin trading semanis puding. Kali ini kita bakalin ngobrolin tentang apa itu analisa teknikal dan fundamental. Yang mana yang lebih bagus, bakalan kita ulas pada sesi kali ini. Nah, teman-teman semua, kita datengin nih salah satu R&D dari TPFX. Kalau teman-teman belum tahu TPFX itu apa, TPFX ini adalah salah satu broker atau pialang ternama yang bekerja sama GIC. TPFX ini sudah lama ya berada di dunia trading seperti ini. Ini adalah salah satu orang yang sangat penting juga di dalam TPFX. Oke, selamat sore, Bro. Sore, Bro. Pak Hakim, teman-teman semua, beliau adalah salah satu research and analyst dari TPFX ya Pak ya? Betul. Nah, Pak Hakim sendiri Pak, sorry mau tanya Pak, udah berapa lama Pak bergabung sama TPFX ini Pak? Bergabung ya? Yes. Kalau bergabung, dulu saya sempat bergabung di... dulu kan namanya Trijaya. Oke. Belum berganti TPFX ya. Yes. Meskipun TPFX itu kepanjangan dari Trijaya itu sendiri. Saya bergabung itu sejak tahun 2009. Wih, lama sekali tuh Pak. Ya, 2009. Sangat lama sekali ya. Lama sekali. Hingga saat ini ya Pak? Ya, hingga hari ini. Atau Pak Hakim nih apa pindah-pindah Oh atau ya, hanya di TPF aja Oh Pak? enggak, jadi gini, dulu saya di TPFX atau di Trijaya itu sempat kurang lebih sekitar hampir 5 tahun lah ya. 5 cukup lama tahun. Terus saya pindah ke broker lain ya, Yes. broker lain. Ya mungkin saya nggak sebutkan brandnya Yes. gitu namanya. Lalu saya pindah lagi, kalau saya tidak salah sampai 2 atau 3 kali saya pindah. Lalu kembali lagi ke TPFX ini? TPFX, betul Oke. sekali seperti itu. Alasan Pak Hakim sendiri ya, ketika sebelum-sebelumnya ini berpindah-pindah broker dan kembali lagi ke pangkuan TPFX, itu karena apa Pak? Oke, yang pasti gini, yang pasti dulu kan saya kan sebagai marketing dong. Yes. Ya pasti yang pertama kita cari komisi yang lebih besar dong, itu udah pasti. Komisi yang lebih besar, terus juga ditawarkan ada broker yang baru berdiri nih ya. Kita kan penasaran nih. Penasaran dalam arti, nih sistem perusahaannya seperti apa. Iya kan? Biasanya kalau kita menawarkan sebuah produk yang baru di telinga calon nasabah ya, calon nasabah di luar sana kan biasanya kan lebih tertarik di mata mereka. Itu yang memacu saya, oh coba deh kita ke perusahaan yang lain. Nah, seperti itu. Kayak gitulah. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya pindah-pindah ke perusahaan broker yang lain seperti itu. Di saat berpindah-pindah tersebut, Pak, pengalaman apa yang Pak Hakim dapatkan? Kayak mungkin di tempat lain tidak seperti di TPFX ini, Pak, itu mungkin ada hal yang sampai Pak Hakim tuh kayaknya, ya saya harus kembali lagi ke TPFX ini. Oke. Ada nggak, Pak? Itu pasti ada, karena gini, yang namanya dunia kerja, ya kan, itu pasti berhubungan erat dengan suasana kerja, itu pasti. Yang berhubungan dengan suasana kerja pasti berhubungan juga dengan teman-teman di lingkungan kerja kita seperti itu kan. Nah, pasti di sana kuncinya adalah sebuah kenyamanan. Ya, seperti itu. Dan kalau menurut saya, kenyamanan itu ya hanya ada satu, di mana? TPFX itu sendiri. Seperti itu. Akhirnya Pak Hakim kembali ke pangkuan TPFX ya. Nah, betul. Itu dari 2009 Pak Hakim terjun ke dalam bisnis trading ini. Itu awal mulanya seperti apa, Pak? Pak Hakim apakah memang langsung terjun ke dalam bisnis ini atau memang punya pengalaman sebelum itu, Pak? Bisa diceritakan sedikit mungkin? Oke. Kalau boleh cerita gini. Dulu sebelum mengenal dunia trading ya. Dulu saya ini adalah semacam kayak marketing lah ya, bisa dikatakan seperti itu, marketing perbankan. Jadi dulu saya tuh menawarkan pinjaman-pinjaman, ya. Jadi yang namanya pinjaman itu kan berarti saya berhubungan dengan orang yang butuh duit. Betul kan? Nah dulu saya terakhir itu di Standard Chartered Bank, ya Standard Chartered Bank seperti itu. Nah
Kalau dulu yang namanya saya menawarkan via telepon ya atau saya sebar brosur dan yang lain-lain seperti itu, pasti ada semacam kayak titik jenuh lah dalam arti masa iya gue harus begini terus kan gitu ya. Karena apa? Setiap ada orang yang butuh pinjaman berarti kita harus bertemu tatap muka seperti ini. Betul. Ya. Lalu saya memberikan profil formulirnya, mengisi biodata dan bla 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 seperti itu. Lalu nanti pihak analis yang akan memeriksa, ya, apakah nasabah tersebut atau calon klien tersebut atau calon peminjam tersebut layak atau tidak, kan Betul. seperti itu, ya. Jadi bisa dikatakan setelah setiap kita ketemu dengan calon peminjam itu belum tentu disetujui, kan seperti itu. Ya, karena ada proses selanjutnya. Itu pasti. Ya. Ya. Di samping itu juga kan yang namanya perjalanan dulu kan pakai roda 2 saya kan, Ya. jalan kemana-mana. Panas kepanasan, hujan kehujanan, ya kan, udah pasti, wah. Itu kalau setiap keluar dari kantor, ya, masuk lagi ke kantor, itu semacam kayak bau matahari lah, seperti itu kan. Nah, Orang udah nggak mau deket udah ya, Pak nggak mau ya? deket lah, nggak mau deket kayak gitu kan. Nah, jadi gini, sampai di titik saya bilang, masa ya gue begini terus, Yes. gitu kan. Lalu ada teman waktu itu, teman yang dulu memang sebelumnya dia di bank juga. Oke. Satu kantor dengan saya. Namun beliau sudah lebih dulu meninggalkan di perbankan itu yang saya cerita tadi ya. Nah, beliau bilang, bro, lu nggak mau ikut sama gue? Ikut apaan? Gue ada nih, ya kan, di perusahaan. Jadi lebih ke maintenance account, dia bilang gitu kan. Maintain dan nasabah gitu kan. Kayak gimana tuh gitu kan? Ya gue pengen tahu kan gitu. Akhirnya saya bergabunglah di Trijaya waktu itu. Nah, mungkin kalau Hari pasti pernah dengar cerita, seandainya ada yang melamar, pasti ada beberapa orang, ya kan? Betul sekali, Pak. Satu gelombang bisa dikatakan seperti itu, misalkan ada 5 orang, 10 orang, bahkan bisa lebih dari 20 orang, seperti itu. Nah, waktu itu, saya hanya sendiri. Kenapa bisa gitu, Pak? I'm single fighter, man. Ya kan? Jadi gini, waktu saya daftar sendiri, interview sendiri, ya kan, training sendiri, selesai training, saya langsung jadi marketing sendiri. Ya kan? Nah, udah selepas itu, singkat cerita, sama kan waktu itu kan yang namanya di dunia trading seperti ini kan, kita tidak terfokus terhadap salary. Tetapi lebih ke komisi. Iya kan? Jadi lu kalau mau duit banyak, ya lu harus punya nasabah, komisi lu harus gede. Ah, seperti itu. Itu yang memacu saya, wih, gue pengen punya duit banyak. Berarti gue harus punya nasabah banyak, gue harus punya komisi yang banyak. Kurang lebih seperti itu. Tapi kan dari perbankan sama trading, itu kan kedua hal yang berbeda, Pak. Betul. Perbankan Pak Hakim cari orang yang butuh uang, Ya. sedangkan untuk di trading forex orang yang punya uang Betul Pak sekali. Hakim cari. Nah, itu bagaimana Pak untuk mengubah pola pikir Pak Hakim sehingga Pak Hakim kayaknya saya lebih bisa untuk memaintain dana-dana nasabah nih. Itu seperti apa, Pak? Oke. Sebelum dilanjutkan, saya minum dulu ya. Boleh, silakan Pak. Dan kita juga punya ciri khasnya kita nih Pak nih, karena memang kalau ngobrolin trading kan itu orang-orang di luar sana yang belum ngerti kan kayaknya berat banget gitu Pak. Uang, tentang perdagangan segala macam. Kita punya ciri khasnya kita Pak, puding Pak. Wih, mantap. Kita ngobrolin trading semanis puding, Wih, Pak. Bisa dicoba dulu Pak untuk pudingnya siap. Pak. Rasanya ini kalau kita lagi profit kayaknya manis, Pak. Tapi kalau kita lagi loss, ini kayaknya rasa pudingnya nih hambar, Pak. Bisa dicoba, Pak. Coba dulu, Pak, sedikit aja. Rasa manis puding ini mungkin teman-teman bisa ngerasain juga yang di rumah nih, Pak. Nikmat, Pak. Manis. Semanis apa, Pak? Karena saya habis profit kan. Oh iya, ngomongin profit, itu nanti dulu, Pak. Oke, siap. Kita ngomongin Pak Hakim tadi gimana dari perbankan berubah jadi marketing. Nah, itu dia. Seperti tadi saya cerita ya. Awal muasal saya kan awalnya adalah sebagai marketing perbankan. Yes. Ya. Pasti database yang saya punya adalah database yang membutuhkan uang. Nah, kenapa di trading kan bertolak belakang seperti yang tadi Hari katakan. Di sini adalah orang yang justru bisa dikatakan kebanyakan uang. Betul sekali. Nah, justru itu saya terbentur di situ. Makanya saya selama 3 bulan di awal saya nggak dapat nasabah. Kenapa bisa kayak gitu, Pak? Database salah, men. Orang yang butuh uang, Pak Hakim approach untuk jadi yang nasabah trading. Langsung pas itu gue putar otak. Wah, pantes gue salahnya di sini ternyata. Kan? Karena kenapa? Database itu semacam seperti bahan duit buat kita sebenarnya di dunia trading seperti ini. Ya kan? Dari database kita bisa mengolah, dalam arti mengolah sini adalah kita menawarkan sebuah bisnis
kita akan maintain bahwa kita ada peluang di dunia trading seperti itu, ya. Oke. Nah, makanya itulah kesalahan saya di awal dari database-nya itu. Makanya saya agak lama juga ya waktu itu untuk mendapatkan nasabah. Seperti itulah. Oke, kalau tadi Pak Hakim singgung database. Kalau ngomongin database, Pak. Zaman dulu Pak Hakim di 2009, database itu apakah kita dapat dari satu perusahaan atau memang kita cari sendiri, olah sendiri atau gimana tuh, Pak? Wah, waktu Di itu zaman mah dulu, Pak. mandiri banget. Oke. Mandiri dalam arti gini. Karena dari di prinsip saya gini, yang namanya database itu bisa habis atau tidak? Kalau menurut Haris sendiri? Kalau menurut saya tidak, Pak. Pasti akan terus terbarukan seperti Betul. itu, Pak. Jadi gini, begitu belajar dari kesalahan yang tadi saya cerita, dari database itu saya langsung merubah. Saya langsung merubah, karena kebetulan rumah saya di daerah selatan, pasti tidak terlalu jauh dengan yang namanya kompleks Pondok Indah. Betul sekali. Ya. Nah, begitu libur, Sabtu Minggu libur, saya langsung ke sana. Untuk apa? Saya akan cari rumah yang dijual. Pasti kan ada tulisan rumah dijual, tanpa perantara, hubungi. Pasti ada nama dan nomor telepon. Itu database. Oke. Karena apa? Yang namanya kompleks Pondok Indah itu nggak akan salah. Database nggak akan salah. Kan seperti itu. Nah, selepas itu saya lari lagi ke perusahaan leasing. Oke. Entah leasing Honda, leasing Toyota gitu kan. Dan saya juga ke leasing motor. Jadi cuma motor yang untuk yang cc yang lebih besar. Oke. Seperti Harley Davidson gitu. Harley Davidson yang lain-lain seperti itu. Dengan cc yang sekitar di atas 500 lah, ya, seperti itu. Itu kan database. Nah, dari situlah saya mengolah sumber bahan duit saya yang tadi saya katakan. Nah, dari situ saya mulai awal step-step. Nah, dari situlah saya mulai dapat yang namanya nasabah. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ngomongin pertama kali Pak Hakim dapat nasabah, itu rasanya gimana, Pak? Kayak misalkan rasanya ini campur aduk kah? Kayak ternyata saya bisa loh. Yang tadinya saya untuk orang yang butuh uang, sekarang orang yang menitipkan uangnya untuk kita kembangkan. Itu gimana rasanya, Pak? Sebenarnya gini, masalah bisa atau tidak bisanya itu tergantung dari diri sendiri. Oke. Ya, karena gini, kalau saya punya prinsip di dunia ini tidak ada ilmu yang tidak saya bisa. Itu kalau saya pribadi. Karena apa? Ilmu yang nampak dengan mata itu pasti kita bisa pelajari. Apalagi hanya peralihan, ya. Kenapa saya bilang peralihan? Yang tadi yang sebelumnya orang yang butuh duit terus di switch menjadi orang yang kebanyakan duit, istilah seperti itu. Itu sangat gampang. Itu menurut saya. Karena apa? Kalau saya punya prinsip dalam dunia kerja, tidak ada bisnis atau tidak ada dunia kerja yang tidak bisa saya taklukkan. Itu saya. Seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi salah satu prinsip yang selalu dijunjung oleh Pak Hakim ya Pak di dalam dunia kerja seperti itu teman-teman semua. Nah, kali ini kan kita ngobrolin tentang analisa teknikal dan fundamental nantinya nih Pak. Dan ini kan adalah salah satu hal yang sangat penting juga ya Pak ya untuk di dalam bisnis trading ini. Tapi sebelum ke sana, saya pengen tahu dulu nih Pak nih, dari latar belakang Pak Hakim tadi di 2009 ya, hingga saat ini masih berada di dalam bisnis seperti ini ya, financial market seperti ini. Ada perbedaan nggak Pak dari 2009 ketika Pak Hakim awal mulanya masuk dalam bisnis trading hingga akhirnya sekarang Pak Hakim bisa jadi salah satu orang yang menganalisa pasar seperti itu. Ada perbedaan nggak Pak dari market 2009 hingga sekarang ini, Pak? Kalau perbedaan pasti ada, ya pasti ada. Yang pertama dari mekanisme atau sistem trading itu sendiri. Ya. Karena apa? Pada saat saya terjun di dunia trading itu masih sistem DQ, dealing code namanya. Ya. Jadi kalau seumpama ada nasabah atau Hari ya, dia Pak Hari mau trading, itu via dealing via telepon. Berarti tidak semudah sekarang, Pak? Yes, itu pasti. Ya, pasti Kalau dulu seperti itu, pakai telepon. Sekarang harga di mana telepon dealing kan? Dealing ngasih info, mau diambil atau tidak. Kalau saya nggak diambil, skip. Begitu terus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu dari sisi trading, ambil entry posisi ya. Selanjutnya dari sisi withdrawal atau penarikan dana itu juga berbeda. Kalau dulu itu kita harus isi form, kita kirim. Nah seperti itu. Via pos atau kirimnya seperti apa? Kirimnya waktu itu ke bagian dealing juga. Bagian dealing juga ada semacam dari kurir dari perusahaan broker itu sendiri. Ya, jadi melalui mereka tuh, melalui kurir tersebut. Ya, nah seperti itu. Nah,
Terus selanjutnya untuk kalau zaman sekarang tuh lebih gampang sekali. Yes, kalau sekarang banget. kita pengen WD tinggal klik, tinggal tulis, tinggal nggak perlu kita effort susah-susah ya Pak ya kalau sekarang ya. Betul. Tapi perbedaan yang paling mencolok tuh di mana sih Pak? Kalau tadi kan Pak Hakim bilang kan kalau kita mau dapat harganya itu harus telepon. Nah, zaman dulu itu kalau kita seperti itu kan agak rumit ya Pak ya. Harganya bisa presisi nggak sih Pak? Kalau sekarang kan ada yang namanya itu kalau misalkan saya nggak bisa presisi nih harganya, itu kan ada Pak. Nah, dulu tuh gimana Pak? Ya seperti yang tadi saya bilang, yang namanya kita mau request harga kan via telepon, billing. Pasti kan yang namanya harga kan pergerak terus kan. Yes, betul Pak. Sepersekian detik aja kita bisa beda, kan seperti itu ya. Nah dengan yang kondisi sekarang, seperti yang Hari katakan, lebih presisi lah, misalkan seperti itu. Lebih update lah harganya, betul. Itu lebih enak. Seperti itu. Dan kita mau entry di harga berapapun, kalau kita mau liquid di harga berapapun, sekarang lebih cepat, lebih fleksibel. Lebih enak ya Pak Lebih ya? enak. Lebih enak. Bener. Sekarang semuanya itu bisa instan, seperti itu ya Pak. Betul. Nah, zaman dulu kalau kita bicara trading forex, teman-teman juga paham tentang yang namanya pending order gitu-gitu Pak. Dulu itu ada atau tidak Pak? Ada. Tetap ada Pak? Ada. Itu kan fasilitas yang diberikan oleh MetaTrader itu sendiri. Oke. Itu ada. Tetap ada? Ada. Tapi by phone? Atau seperti apa zaman dulu Pak? Waktu itu, iya. Karena memang saya pada 2009 itu tidak terlalu lama mendalami itu? Bukan mendalami, dalam arti di masa itu gitu. Oke. Karena begitu, di 2010 itu sudah mulai berubah. Sistemnya? Oke. Mulai gampang pada saat trading, seperti itu kan. Terus untuk trading maupun kita withdrawnya lebih mudah juga, seperti itu. Jadi makanya saya katakan, tidak terlalu lama saya berada di posisi tersebut. Oke. Seperti itu. Jadi, ya alhamdulillah juga kenapa saya bilang ya sudah zaman sekarang udah lebih gampang, lebih enak seperti itu ya Pak. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang perbedaan antara dulu dan sekarang itu kan memang sangat terlihat ya Pak ya. Nah, kalau sekarang nih Pak nih market sekarang itu lebih mudah kita analisa atau tidak Pak? Atau malah lebih sulit? Karena kan banyak sekali kalau teman-teman di rumah juga tahu ya. Sekarang nih berita A keluar tapi harganya tidak sesuai. Berita B keluar harganya malah seperti ini. Itu lebih sulitkah Pak saat ini atau zaman dulu ada perbedaan nggak Pak? Yang namanya prediksi itu kalau menurut saya dari awal sekali saya terjun ya di bisnis ini sampai saat ini efek dari sebuah analisa ya baik analisa teknikal maupun analisa fundamental sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda sebenarnya. Namun efeknya terhadap pergerakan harga justru berbeda. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya ambil contoh seperti ini. Dulu waktu era saya tahun 2009, 2010 ya, itu begitu rilis data non-farm payroll. Ya, begitu rilis data non-farm payroll, itu pergerakan harga bisa 10, bisa 20, bahkan bisa 30 poin sekali bergerak. Hitungan menit kah Pak? Yes. Begitu rilis data langsung bergerak seperti itu. Entah naik, entah turun ya. Namun saat ini, kalau kita perhatikan, begitu rilis data non-farm payroll, efeknya paling hanya berapa poin? 5 poin, 10 poin, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, dan efek begitu rilis data non-farm payroll, itu berdampak 3 hari ke depan. Jadi rilis data non-farm payroll hari Jumat, itu efeknya sampai dengan Senin, Selasa, dan Rabu. Maksudnya apa? Jika memang non-farm payroll dirilis bagus, maka Senin, Selasa, dan Rabu juga akan bergerak sesuai dengan rilis data tersebut. Zaman dulu? Iya. Kalau memang goldnya, misalkan kita ambil goldnya, misalkan data non-farm payroll-nya bagus, berarti kan goldnya turun. Itu berdampak. Senin, Selasa, Rabu juga gold masih akan turun. Akan tetap turun? Berbeda sekali dengan saat ini. Nah, kalau ngomongin non-farm payroll, teman-teman kan non-farm payroll ini kan sering kita dengar juga ya Pak di luar sana Pak. Nah, itu kan adalah salah satu bagian dari analisis fundamental ya Pak ya. Nah, sebetulnya analisis fundamental dan teknikal itu apa sih Pak? Kadang kan teman-teman masih banyak yang bingung nih para pemula di rumah sana kan kayak apa sih itu analisa fundamental, apa sih itu analisa teknikal? Saya nggak ngerti. Dan mungkin Pak Hakim bisa sharing ke kita semua Pak, ke teman-teman kalau sebetulnya memang kedua hal ini sangat penting untuk kita masuk dalam bisnis trading forex. Jadi gini, kalau saya menganut lebih ke mix ya, antara analisa teknikal dan analisa fundamental, seperti itu. Jadi gini, market bergerak itu berdasarkan informasi. Informasi dalam sebuah berita dan informasi dalam bentuk candle atau grafik, seperti itu. Ya, nah, seperti tadi saya cerita, rilis data non-farm payroll pasti menggerakkan market atau harga. Lalu sampai sejauh mana harga itu akan naik atau harga itu akan turun? Itu diperlukan analisa teknikal.
Ya, jadi yang satu penggeraknya, yang satu itu batas plafonnya, plafon atas dan plafon bawahnya, seperti itu. Jadi kita tahu nih, oh nah kalau seandainya dia naik berarti di level berapa, oh kalau seandainya dia turun berarti di level berapa, seperti itu, ya. Namun saya juga tidak menyalahkan kalau di luar sana itu ada seorang ada trader yang justru dia pure ke teknikal. Saya tidak pernah menyalahkan itu, ya. Dan saya juga tidak pernah menyalahkan ada trader yang pure memang fundamental aja, seperti itu, ya. Nah kalau saya tipikal yang fix keduanya tadi yang saya katakan seperti itu, ya, begitu. Nah jadi gini. Bisa dikatakan antara teknikal dan fundamental itu penting mana? Kalau menurut saya penting dua-duanya. Oke. Penting dua-duanya. Karena kenapa? Punya peranan masing-masing. Ya, seperti itu. Makanya tadi saya katakan kalau untuk fundamental ini penggeraknya, teknikal ini lebih ke batasan atas atau dan bawahnya. Plus di sana juga kita bisa melihat sebuah indikasi atau indikator istilahnya, kita bisa combine. Dengan rilis data fundamental, kira-kira arah akan kemana, tren harga akan seperti apa, itu kita akan tahu lebih jauh, dan kita akan lebih bisa memprediksi dan menganalisa kira-kira harga akan kemana. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin fundamental teknikal, ini kan tadi Pak Hakim sempat singgung juga ya, kayak kita akan tahu batas atas dan batas bawah. Kemudian presentasenya berapa, itu bisa dilihat dari fundamental nggak Pak? Atau tadi Pak Hakim bilang, kita kombinasikan dari misalkan beritanya baik untuk mata uang A, baik untuk mata uang B, itu bisa kita presentasikan dengan candle-nya nggak Pak nantinya? Oke, jadi gini. Kalau yang tadi saya katakan, fundamental kita hanya bisa memprediksi dan menganalisa sesuai dengan data sebelumnya dan data prediksinya seperti apa. Karena apa? Yang namanya fundamental kan aktualnya belum. Yes, ya kan? Berarti berdasarkan previous dan forecast-nya atau data sebelumnya dan data prediksinya seperti apa. Ya, seperti itu. Berarti kita bisa menganalisa sesuai dengan prediksi yang ada. Karena aktualnya belum ada. Yes. Terkadang, sekali lagi saya katakan, terkadang antara prediksi dengan periode sebelumnya itu berbeda jauh dengan aktualnya. Ya kan, seperti itu kan. Nah makanya saya katakan dibutuhkan teknikalnya. Jadi kayak tadi saya katakan, teknikal itu sangat penting sekali dan fundamental itu juga tidak perlu kita abaikan juga. Itu juga penting seperti itu. Jadi di satu sisi ada penggeraknya, di satu sisi ada jarak tempuhnya akan kemana. Penentunya di mana? Penentunya di mana? Titiknya di mana? Sejauh mana atau mundur sejauh mana? Seperti itu. Jadi makanya tadi saya katakan keduanya ini sangat penting dalam dunia trading. Itu sangat penting karena punya peranan masing-masing. Di balik itu semua ya Pak ya? Di balik itu semua. Betul. Oke. Jadi teman-teman semua memang kalau ada dua tools, kenapa nggak kita gunakan semuanya Pak ya? Daripada kita hanya menggunakan satu. Tapi kita tidak bisa bilang juga kalau dia cuma pakai satu tools terus dia mengalami keuntungan atau kerugian, itu juga kita nggak bisa larang Pak. Karena memang kembali lagi semuanya kita punya planning masing-masing dalam bisnis ini. Tapi yang Pak Hakim sampaikan tadi, kalau kita bisa gunakan keduanya, kenapa nggak kita kombinasikan aja? Nah, sebetulnya balik lagi nih Pak nih, kapan sih sebetulnya Pak Hakim nih kenal secara mendalam ya tentang kedua analisa tersebut, dan dari awal trading Pak Hakim di 2009 kah atau baru-baru ini aja Pak, atau memang ya kayak ya memang ini saya paham dari awal saya terjun di trading, itu gimana Pak? Saya mengenal analisa teknikal dan analisa fundamental itu pasti atas peran dari manajer saya juga dulu pasti seperti itu kan, karena kan yang namanya saya peralihan yang tadi di awal saya cerita dari dunia pinjaman perbankan beralih ke dunia trading seperti itu. Nah waktu itu hampir setiap jam saya meeting dalam arti meeting grup ya dengan manajer itu kita membahas data ekonomi yang akan rilis seperti apa, namanya apa, efeknya bagaimana, ya kan, seperti itu. Lalu, selain itu, saya juga mulai menghitung dalam arti, oh kemarin close-nya di harga berapa, low-nya di harga berapa, terus kira-kira prediksi hari ini akan kemana, seperti itu. Ya. Jadi hari bisa bayangkan, sehari kita kan kerja 8 jam. Betul. Selama 8 jam itulah saya meeting. Meeting terus Pak kerjanya? Meeting dalam arti dicekokin. Ya kan? Dicekokin yang namanya fundamental, dicekokin yang namanya teknikal. Seperti itu. Itu kalau di film kartun udah berasap kepala. Nah itu. Kayak gitu. Jadi gini, justru atas dasar seperti itu, ya alhamdulillah saya sudah bisa mulai mengerti bagaimana menganalisa sebuah berita, bagaimana memprediksi arah harga akan kemana, seperti itu. Itu asal muasalnya. Yang akhirnya bisa membawa Pak Hakim sampai titik sekarang ya. Yang tadinya Pak Hakim menjadi seorang marketing ya.
Pak Hakim mempelajari analisa teknikal dan fundamental, ya. Pak Hakim menguasainya, yang akhirnya memang hal itu sangat berguna untuk Pak Hakim di titik sekarang. Nah, kalau ngomongin analisa teknikal dan fundamental ya Pak ya, memang ini kan sangat penting untuk para investor di luar ya Pak ya. Dan gimana sih Pak cara untuk para investor atau traders ini untuk membekali dirinya ketika masuk ke dalam pasar itu tidak lagi kacau balau Pak, karena banyak di orang sana nih kayak trading baru biru sedikit langsung merah Pak. Itu gimana Pak? Coba Pak. Oke. Terkadang gini, yang namanya trading itu pasti berpengaruh terhadap psikologi. Oke, pasti. Terhadap emosi. Itu udah pasti ya. Saya juga tidak pungkiri yang namanya manusia yang masih punya nafsu, ya pasti sesekali sering kali terbawa dengan nafsu tersebut. Manusiawi. Manusiawi. Seperti itu ya. Nah, caranya untuk para trader pemula adalah kita harus selami diri kita itu sendiri maunya seperti apa. Dalam hal ya apapun. Pertama seperti itu. Nah, setelah kita selami diri kita itu sebagaimana, ya, lalu usahakan bersahabat dengan diri sendiri. Caranya apa? Oke, seumpama mau trading, ya, kita harus pilih dulu pair atau market atau produk yang memang sesuai dengan yang kita bisa baca. Karena apa? Yang namanya produk atau pair atau forex baik atau yang lainnya itu kan, yang commodity maupun di indeks itu kan punya karakter sendiri, ya. Dengan kita memahami karakteristiknya, maka kita akan bisa lebih mudah untuk trading, entry posisi. Nah, untuk mengantisipasi bagaimana biar trader pemula itu bisa lebih bijak dalam trading adalah harus memahami karakteristik pair yang akan ditradingkan, itu yang pertama. Yang kedua, melatih disiplin. Melatih disiplin dengan apa? Kita harus buat rencana trading, lalu kita tentukan kita trading di mana, di harga berapa, kita entry posisi, stop loss-nya di berapa, taking profit-nya berapa. Kita harus disiplin dengan strategi tersebut. Jadi sebetulnya memang yang pertama kita kenali pasarnya dulu ya Pak ya? Oh pasti. Ya. Kalau kita belum kenal pasarnya, jangan sekali-kali masuk. Nanti kita akan terjebak di dalamnya. Seperti itu ya Pak ya? Itu dia. Nah, lantas gini Pak, seberapa pentingkah kedua analisa tersebut Pak? Untuk kita gunakan dalam financial market ini. Karena kan banyak sekali teman-teman yang tadi saya juga sempat singgung Pak, baru biru sedikit langsung merah. Terus tradingnya hanya melihat pakai perasaan aja Pak. Nih kayaknya rasa-rasanya naik nih. Ini rasa-rasanya turun nih. Padahal kan penggerak pasar yang tadi Pak Hakim singgung itu dari analisa fundamental yang nantinya bisa kita tentukan dengan analisa teknikal. Mungkin teman-teman semua pengen tahu nih Pak, pentingkah kedua analisa tersebut? Jadi gini, memang dalam trader itu adalah ABC. Apa tuh Pak? Asal biru close. Ya kan? Kebanyakan kayak gitu. Nah gini, untuk di awal memang seperti itu. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, dengan terus evaluasi, dengan hasil trading seperti apa, plus membuat trade plan, terus menganalisa dengan prediksi yang analisa fundamental maupun analisa teknikal, saya yakin nanti seorang trader juga pasti akan lebih memahami kira-kira arah harga akan kemana, seperti itu. Nah, kalau bicara lebih penting mana analisa fundamental dan analisa teknikal, kalau saya lebih menganut sistem mix keduanya, kalau menurut saya dua-duanya lebih penting. Penting sekali Pak ya? Penting sekali. Antara fundamental dengan teknik itu penting sekali kalau menurut saya. Tidak bisa dipisahkan? Nggak bisa dipisahkan. Kadang memang kalau kita hanya menggunakan satu saja, itu belum, ibaratnya ya 50-50 ya Pak ya? 50-50 seperti itu ya Pak ya? Memang terkadang teman-teman semua nih Pak nih, kalau Pak Hakim punya pandangan lah, misalkan dengan orang yang seperti itu seperti apa Pak? Misalkan kayak saya lebih pengen trading ini pakai teknikal aja deh. Terus saya cuma pengen pakai fundamental aja. Pandangan Pak Hakim seperti apa? Sedikit aja, Pak. Oke, seperti tadi awal saya katakan, saya tidak pernah menyalahkan. Saya tidak pernah menyalahkan style trading yang memang pure teknikal atau pure fundamental. Saya tidak pernah menyalahkan. Karena mereka punya cara memprediksi dan menganalisa sendiri. Seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut saya style yang lebih mengkombinasi antara keduanya, makanya menurut saya ini yang lebih bagus kalau menurut saya. Harus dipelajari semuanya. Oh iya. Harus dipelajari semuanya. Itu penting, itu penting, betul. Nah, kita semua tahu nih Mari, bahwa kedua analisa tersebut kan memang penting untuk kita pahami bersama. Nah, kan ini kan banyak variabel-variabelnya Pak di dalamnya Pak ya, kayak contoh item-item simple kayak candlestick-nya nanti polanya seperti ini. Iya, betul. Ya kan, berita fundamentalnya kalau di atas forecast misalkan lebih bagus untuk mata uangnya itu bisa
sampaikan nggak ke teman-teman semua Pak? Kayak ketika menemukan pola ini kalian ambil entry buy, ketika kena pola seperti ambil posisi sell, misalnya kayak gitu bisa disampaikan nggak Pak? Oke gini, berarti kalau untuk masalah teknikal seperti yang tadi Hari katakan, itu kan tergantung dari bentuk dan pergerakan sebuah candle. Yes. Ya. Nah, karena apa? Dari sana kita bisa memprediksi kira-kira harga akan kemana. Kita mau entry apa, buy atau sell. Ya, kita taking profit di mana dan stop loss di mana seperti itu. Nah, untuk memahami pergerakan atau bentuk sebuah candle itu memang perlu proses, perlu waktu. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk seorang trader pemula, kalau memang sedang berproses, jangan protes. Ikuti. Nikmati aja. Enjoy aja, men. Oke, gitu. betul, kan? betul. Jadi gini. Karena apa? Untuk memahami bahasa candle itu perlu waktu yang tadi saya katakan. Karena apa? Candle itu sendiri banyak modelnya. Banyak modelnya Pak ya? Banyak macamnya. Tapi kalau yang paling simpel tuh kayak gimana Pak? Yang paling simpel itu ada tambah seperti ini. Itu apa tuh Pak? Itu namanya doji. Oh itu doji. Itu untuk potensial apa Pak? Jadi teman-teman semua Pak. Jadi kalau untuk doji itu bentuknya dia seperti kayak tambah. Jadi body atau badan dari candle itu kecil. Ekornya di atas dan di bawah itu sama. Ya, itu doji yang katakan. Jika candle tersebut sudah nampak, terutama di time frame, paham mungkin time frame lah ya? Teman-teman pasti paham lah Pak. Paham lah ya. Time frame D1 atau daily, maka indikasi pembalikan arah besar. Besar sekali. Jadi gini, sumpama sebelumnya pergerakannya turun. Lalu ada doji. Berarti itu ada indikasi untuk naik. Seperti itu. Jadi siap-siap untuk entry buy. Nah, seperti itu. Ya. Nah, lalu kita coba melihat bagaimana cara membaca fundamental yang tadi Hari bilang. Tadi di awal saya katakan, kita hanya bisa memprediksi dan menganalisa dari data sebelumnya plus prediksi. Kita tinggal lihat. Jika diprediksi data akan bagus dibandingkan data sebelumnya, berarti peluang dia akan naik. Ya kan? Peluang mata uang tersebut. Nah, berarti kita tinggal melihat berapa besar selisihnya antara data sebelumnya dengan prediksinya. Jika memang selisihnya besar, berarti peluang kenaikannya juga lebih besar. Begitupun sebaliknya. Kayak gitu. Nah, dari situlah kita bisa memprediksi arah harga akan kemana. Nah, kalau ngomongin prediksinya nih, Pak. Prediksi ini yang menghitung siapa, Pak? Kalau misalnya kalau kita tahu sensus penduduk, ya itu kan pemerintah yang menghitung, ya kan. Nah, kalau untuk prediksi harga-harga kayak gini, kayak misalkan teman-teman tahu banyak sekali di kalender ekonomi tuh, Pak, kayak misalkan CPI, terus PPI apapun itu, teman-teman kan kayak ini yang memprediksi siapa bisa menentukan angkanya segini dari padahal aktualnya belum ada. Kok mereka bisa memprediksi ini? Itu dari mana sih, Pak, sebetulnya? Gini, yang namanya analisa fundamental itu kan berdasarkan dengan keadaan ekonomi, politik, serta sebuah statement dari bank sentral negara-negara besar, terutama bank sentral mata uang utama, seperti itu. Nah, kenapa tercipta sebuah angka-angka tersebut yang tadi Hari katakan? Itu pasti ada yang namanya lembaga atau departemen, ya. Sama seperti kita di Indonesia kan ada sebuah divisi atau departemen, entah departemen tenaga kerja, departemen kesehatan, ya, ada yang namanya lembaga investasi negara, itu pasti mereka punya sistem, ya, yang punya sistem di mana mereka dari sistem tersebut mencetuskan sebuah angka, ya, nah prediksi. Yang perlu Hari ingat, yang namanya prediksi ini kan belum baku. Pasti. Sama seperti perakiraan cuaca. Pasti. Diperkirakan bakal hujan, katanya mendung, ya, hanya mendung aja. Sama seperti masih ingat yang Mandalika? Betul. Ada pawang hujan. Nah, itu, ya kan? Itu dia putar-putar gini, Pak. Ternyata pawang hujan pun juga melihat BMKG. Kan seperti itu. Ternyata seperti itu. Nah, kita kembali. Ya, kita kembali ke analisa fundamental. Nah, berarti pergerakan harga menurut analisa fundamental, harganya dari mana? Angkanya dari mana? Dari divisi yang terkait, dari departemen yang terkait, seperti itu. Makanya muncullah harga-harga tersebut. Nilai-nilai tersebut seperti itu. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi memang semuanya sudah ada bagian-bagiannya untuk menentukan prediksi dari data sebelumnya. Nah, di dalam kalender ekonomi nih Pak nih, ada banyak sekali berita-berita fundamental. Nah, yang paling teman-teman bingung nih Pak nih, di luar teman-teman masih bingung kayak cara baca fundamental itu kan bukan hanya aktual, forecast, dan previous. Nah, itu kan banyak sekali tuh Pak, kayak yang tadi sudah saya sempat singgung, CPI, PPI. Nah, itu sebetulnya apa sih Pak? Dan efeknya untuk pasar itu kayak gimana Pak? Kalau seperti itu berarti kita harus selami seberapa besar efek rilis data tersebut. Ya, biasanya sebuah rilis data itu tergambarkan dari sebuah kalender ekonomi. Ya, jadi sobat trader atau teman-teman trader pemula bisa melihat sebuah website. Ya, di sana akan nampak
kira-kira rilis data tersebut akan berdampak besar atau kecil Yes. atau sedang seperti apa ya. Nah, dengan kita melihat data-data tersebut, peluang efeknya terhadap pergerakan harga sebesar apa ya. Terutama kita harus lihat dari sebuah bank sentral. Oke. Karena yang namanya bank sentral jika mengeluarkan statement atau mengeluarkan kebijakan pasti akan berdampak besar Ke dalam pasar. terhadap mata uang. Oke. Ya, ingat, kita mau trading di forex ya atau di komoditi pasti akan berkaitan erat dengan mata uang. Oke. Seperti itu, ya kan? Nah, berarti yang namanya bank sentral pasti berkaitan erat dengan mata uang. Nah, jika bank sentral mengeluarkan statement, mengeluarkan kebijakan, pasti akan berdampak besar terhadap pergerakan harga atau market, kurang lebih seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi gini Pak, kalau misalkan kita ngomongin fundamental ini kan Ya. nggak habis-habisnya ya Pak, karena memang banyak data, maksudnya banyak data-data yang bisa memang menggerakkan pasar. Nah, saya pernah dengar nih di luar sana, ketika fundamental bergerak, teknikal nggak berlaku. Seperti itu. Ada statement seperti itu Pak. Itu menurut Pak Hakim seperti apa Pak? Ya, saya juga pernah dengar ya. Pernah dengar ada trader yang memang stylenya dia pure teknikal, ada seperti itu. Yes. Jadi di sana mengatakan bahwa pada saat rilis data fundamental, kalau bisa yang pure teknikal mereka nggak trading. Oh, nggak trade mereka? Mereka nggak trade. Oke. Karena kenapa? Begitu rilis data, itu yang tadinya mereka sudah prediksi akan kemana harganya, secara teknikal pasti akan bure. Hilang semua? Hilang dengan sendirinya. Kenapa? Trading saat itu sentimen marketnya lebih ke rilis data tersebut. Oke. Kita harus ingat, penggerak market ya itu ada sentimen market juga. Nah, analisa fundamental, rilis data tersebut itu yang menggerakkan saat itu. Oke. Berarti Saat kita itu bisa- aja? Iya. Oh, Karena kenapa? Pada saat itu begitu rilis data yang efeknya besar yang tadi saya bicara mengenai masalah kebijakan bank sentral, Bank sentral. pasti akan besar dong terhadap pergerakan harga. Makanya teknikal dikesampingkan. oke. Bukannya oke. diajukan selamanya ya, tapi dikesampingkan. Nah, Nah, seperti itu. efek dari fundamental ini kan Pak Hakim tadi pernah sampaikan dulu bisa Iya. sampai 3 hari. Iya, betul. Nah, untuk saat ini tuh kayak gimana Pak? Apakah hanya detik itu aja atau menit Iya. itu aja? Nah. Terus range-nya berapa besar? Itu ada nggak Pak perbedaan Pak? Perbedaan pasti ada yang tadi saya katakan. Cuman dampaknya, imbasnya ya terhadap rilis data tersebut tidak selama yang tadi saya cerita di awal, Oke. sampai berhari-hari seperti itu. Kalau sekarang efeknya hanya by moment saja, ya. Karena apa? Kalau saya lihat sekarang penggerak market itu lebih bervariasi. Dalam arti apa? Bervariasi di sini maksudnya adalah banyak faktor-faktor yang lain. Faktor yang pertama seperti kita tahu saat ini ya, Rusia masih menginvasi Ukraina. Betul sekali. Terus tingkat inflasi masih tinggi, ya. Terus kekhawatiran resesi. Belum lagi yang masalah corona, COVID-19. Yes, nggak usah itu Pak sampai sekarang. Justru itu makanya tadi saya katakan, efek terhadap rilis data fundamental itu tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, Jadi banyak faktor-faktor pendukung menggerakkan harga tersebut. Oke. Kayak gitu. Bukan arti memang dulu tidak ada seperti sekarang. Dulu pun mungkin ada ya Pak ya, tapi tidak sekompleks Yes. saat ini. Karena Betul. memang untuk saat ini bukan hanya berita fundamental aja. Ya. Di aspek lain pun itu bisa menjadi pergerakan, bisa menjadi menggerakkan pasar seperti apa. Nah, dari apa yang Pak Hakim sampaikan tadi ya Pak ya, keduanya memang harus kita gunakan bersamaan. Kalaupun tidak bisa Pak, Ya. pilih yang mana Pak? Nggak bisa gimana maksudnya? Maksudnya kayaknya saya harus menggunakan teknikal aja nih. Saya harus menggunakan fundamental aja. Pak Hakim lebih pilih mana? Saya nggak milih. Nggak trading? Saya nggak trading lah. Saya nggak trading. Ngapain? Orang saya, kan saya bilang, ibaratnya saya punya tongkat dua, Yes. ya, untuk berjalan saya lurus, dalam arti lurus, saya bisa berjalan, bisa melangkah. Berarti harus dua tongkat ini harus saya pegang. Oke. Kalau saya pegang hanya satu, jomplang lah. Oke, betul. gitu lah. Jadi teman-teman semua kalau misalkan di rumah sana ya, kalau lagi Ya. trading ya, kalau teman-teman punya planningnya itu kayak ya saya butuhnya memang kedua analisa tersebut, ya gunakan ya Pak ya. Jangan sampai memang kita lupakan salah satu analisa yang Ya. biasanya kita gunakan. Nah, kalau ngomongin pasar forex saat ini Pak nih, menyambung dari analisa Ya. teknikal dan fundamental kan ya, ngomongin pasar keuangan, komoditas, terus indeks itu kan kayak sekarang ini dolarnya tinggi, mata uang lain lesu, ya kan Pak ya. Kalau bisa kita lihat juga teman-teman di rumah juga pasti paham juga lah Pak. Nah, untuk menganalisa gini Pak nih, yang lebih baik kita gunakan itu mana? Karena Pak Hakim dari tadi selalu menyebutkan keduanya seperti itu Pak. Nah, saat lagi galau kayak gini Pak, analisa mana yang
harus kita gunakan terlebih dahulu deh. Ya. Kalaupun memang kita harus gunakan keduanya karena memang banyak di luar sana ya pribadi masing-masing. Ya teknikal monggo, analisa fundamental ya monggo seperti itu. Kalau dari Pak Hakim seperti apa Pak kalau dari Pak Hakim nih? Ngomong dingin juga aslinya ya. Iya nih Pak nih udah mulai. Oke gini. Jadi gini, kalau pada saat rilis data by moment, berarti saya lebih efek dari analisa fundamental. Oke. Ya, by moment ya. Begitu rilis data fundamental dirilis, saya trading menggunakan analisa fundamental. Seperti itu. Namun apabila sepi rilis data fundamental, saya kombinasi. Dengan teknikal. Kombinasi dalam arti apa? Teknikal saya lebih mengedepankan, plus saya lihat, saya begitu mau entry, ada nggak analisa fundamental yang akan dirilis? Seperti itu. Oke. Jadi kalau tadi Hari katakan lebih condong kemana yang lebih dahulukan yang mana, saya lihat begitu ada mau rilis data fundamental atau rilis sebuah data ekonomi, saya akan menggunakan acuan analisa fundamental. Seperti itu. Namun, begitu sepi data analisa fundamental, saya lebih mengutamakan teknikal lebih dulu, plus saya akan melihat ada nggak rilis data analisa fundamental yang akan dirilis pada saat kita mau entry. Kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya kita hanya gunain satu analisa doang, tradingnya nggak bisa setiap saat ya Pak ya. Maksudnya kayak kalau fundamentalis ya kalau ada berita aja dia trading. Kalau teknikal ya menghindarkan si fundamentalnya tadi ya seperti itu ya Pak. Kalau misalkan seperti Pak Hakim sampaikan, ketika kita tidak ada berita fundamental, beralihlah ke teknikal. Seperti itu ya Pak ya. Nah, Pak Hakim nih kalau misalkan nih sekarang kenapa dolar bisa sekuat ini Pak? Gitu ya? Iya, karena sudah kalau teman-teman tahu juga ya, lebih dari 110 nih Pak indeks dolar nih Pak. Udah sampai 111. Menurut Pak Hakim tuh karena apa sih Pak nih bisa sampai segitunya Pak? Oke, itu penguatan dolar ya? Yes. Penguatan dolar itu diakibatkan oleh paman Jerome Powell. Siapa tuh Pak? Bukan paman saya pasti. Jadi gini, Jerome Powell, beliau adalah ketua Bank Sentral Amerika, The Fed ya. Beliau menjabat sudah 2 periode. Seperti itu. Jadi gini, Powell mengatakan, seperti kita tahu, tadi di awal sudah saya singgung kondisi saat ini ya kan, inflasi tinggi. Betul. Ya, kekhawatiran resesi. Nah, Powell sebagai ketua Bank Sentral Amerika mempunyai kewajiban bagaimana caranya biar inflasi ini tidak lanjut naik. Karena memang udah tinggi banget ya Pak ya. Asal kita tahu, asal informasi saja ya untuk sobat-sobat trader di rumah ya. Tingkat inflasi Amerika saat ini pernah menyentuh level 9,1%. Betul sekali Pak. Level inflasi yang tertinggi sejak 40 tahun yang lalu. Seperti itu ya. Nah, kita tahu kalau inflasi tinggi berarti kan daya beli masyarakat berkurang. Berkurang, pasti Pak. Pasti seperti itu kan? Pasti berpengaruh terhadap keadaan ekonomi. Betul sekali. Nah, Powell berencana untuk menekan inflasi dengan cara apa? Menaikkan tingkat suku bunga. Korelasinya seperti apa? Jika suku bunga naik, mata uang naik. Seperti itu. Ya. Nah, dengan mata uang naik, maka secara tidak langsung inflasi akan menurun secara bertahap. Seperti itu. Makanya itulah yang membuat dolar Amerika sangat strong. Tadi Hari sudah singgung, indeks dolar Amerika atau DXY saat ini memang level 111 ya. Karena apa? Dini hari tadi tuh Paman Powell yang tadi saya bilang, Paman Powell menaikkan tingkat suku bunganya kembali sebesar 75 basis poin. Jadi kita beralih ke fundamental ya, 75 basis poin. Saat ini suku bunga Amerika 3,25%. Itu tinggi. Besar sekali ya Pak ya? Tertinggi sepanjang sejarah. Sebelumnya untuk si suku bunga acuan ini memang berapa besaran sih Pak? Kalau Pak Hakim tadi sampaikan kayak ini tertinggi. Nah sebelumnya tuh normalnya sebetulnya seperti berapa poin sih Pak normalnya? Suku bunga Amerika itu pernah minus, bahkan minus 0,10%, pernah juga minus 0%, pernah seperti itu. Jadi yang namanya menaikkan tingkat suku bunga, Bank Sentral Amerika tuh bisa dikatakan dulunya yaitu sangat pantangan sekali, bisa dikatakan haram sekali. Haram untuk mereka. Haram untuk mereka. Terlebih menaikkan hingga 75 basis poin ya. Betul. Seperti itu. Karena sepanjang sejarah negara Amerika berdiri, baru 2 kali Bank Sentral Amerika menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 basis poin. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ini. Kalau dulu, inflasi kan standar, normal. Inflasi Amerika normalnya ada sekitar 2%. Makanya tadi saya katakan, tingkat inflasi Amerika yang sudah tinggi harus ditekan dengan tingkat suku bunga yang tinggi seperti itu. Nah,
Kalau tadi Pak Hakim bilang neken inflasi hanya pakai suku bunga, ada hal lain nggak Pak yang bisa melemahkan si inflasi ini Pak? Apakah hanya satu itu aja yang bisa melemahkan si inflasi itu Pak? Oke, sebenarnya cara itu sebenarnya banyak. Oke. Ada beberapa cara, cuman yang mujarab lah ibaratnya. Yang mujarab dalam arti tingkat inflasi akan turun, ya, akan slow. Ya, jika memang mata uangnya menguat seperti itu. Salah satu caranya bisa dengan masalah metode kebijakan moneter atau fiskal ya, dalam arti pembelian obligasi, ya, terus kebijakan dari surat hutang, ya, itu akan berefek juga terhadap bagaimana caranya menekan laju inflasi seperti itu. Namun kalau kita tahu ya, kalau kita lihat saat ini berita-berita justru hampir seluruh bank sentral di negara di dunia itu mengacu terhadap satu cara, yaitu menaikkan tingkat suku bunga itu. Semua negara saat ini, Pak? Hampir semua negara. Kenapa saya katakan hampir? Karena hanya Bank Sentral Jepang. Yang belum. Itu bukannya belum. Kalau menurut saya dia lebih tidak mau mengikuti ya, tidak mau mengikuti bank sentral yang lainnya. Karena apa? Bank Sentral Jepang justru mempertahankan suku bunga rendahnya di minus 0,10%. Apa karena Jepang ini negara ekspor, Pak? Iya, di satu sisi memang Jepang itu negara ekspor, jadi mereka ingin memompa produk ekspornya. Seperti itu. Karena memang kalau ekspor ini tidak sama Jepang ini tidak digunakan juga, mungkin memang terjadi satu pergolakan ekonomi nggak Pak? Kalau misalkan ekspor ini sama Jepang nih kayak ya udah kita hentikan, itu bisa jadi nggak Pak? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kalau nggak akan bisa. Jadi gini. Seperti kita tahu, Jepang adalah negara teknologi. Betul. Ya, negara teknologi. Jadi bisa dikatakan teknologi Jepang sangat dibutuhkan oleh semua negara di dunia. Seperti itu. Makanya tingkat ekspor menentukan kemakmuran negara tersebut. Jadi seperti yang Hari katakan tadi dihentikan, wah itu nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Ya. Ditunda juga nggak akan mungkin. Paling dikurangi masih bisa. Seperti itu. Nah, kalau ngomongin inflasi ini kan terjadi karena pandemi ya Pak ya? Betul. Awalnya ini pandemi Pak. Nah, selama pandemi ini menurut data yang saya baca nih Pak nih, jumlah investor retail nih Pak nih menanjak pesat. Cuma transaksinya nih seperti kayak masih spekulatif aja ya, tebak-tebakan tadi Pak. Ya udahlah saya masuk ke sini karena saya bingung di rumah mau ngapain, saya trading forex, trading saham, trading kripto, itu kan spekulatif Pak. Itu hal yang benar atau tidak Pak? Apakah itu baik untuk kita seorang trader kayak yuk ikut sini trading segala macam, apakah itu baik Pak? Atau harus kita pelajari terlebih dahulu untuk masuk ke dalam financial market? Jadi gini, anggap trading ini sebuah bisnis. Ya. Sumpama, Hari ditawarkan bisnis. Sedangkan Hari nggak tahu bisnis tersebut bergerak di bidang apa. Hari nggak bisa menghandle bisnis tersebut. Dan Hari nggak tahu ini kira-kira prediksi bisnis yang akan Hari terjunkan ini atau Hari terjun di dalamnya ini, Hari nggak tahu sama sekali. Apakah Hari mau invest dananya di situ? No, pasti. Seperti itu. Trading juga sama. Jadi kita harus pahami dulu trading itu seperti apa, ya, pergerakan harga bagaimana, lalu peluangnya seperti apa. Itu penting. Jadi kita akan tahu bisnis itu bagus atau tidak setelah kita selami di dalamnya. Mengenai peluangnya, prospek kedepannya seperti apa, plus resikonya seperti apa. Itu penting sekali. Nah, kalau kita udah tahu nih Pak, trading forex, cara jualnya seperti apa, cara transaksi deh. Kalau kita ngomong cara transaksi. Nah, pasti kan kita ngomongin bisnis keuntungan dong Pak. Oh ya pasti. Tapi kita nggak bisa hilangin kerugiannya. Nah, banyak trader pemula di luar sana nih selalu tanya, bagaimana sih Pak cara profit konsistennya? Terus kira-kira menurut Bapak nih, bagaimana sih Pak nih dengan kondisi yang sekarang, cocoknya kita sebagai pemula ini trading di mana? Karena kalau kita kekurangan informasi pun, itu kan kita nggak bagus juga Pak. Nah mungkin Pak Hakim bisa kasih informasi nih ke teman-teman di rumah. Kalau mau masuk trading forex sebagai pemula, jangan hilangkan sih resikonya tersebut Pak. Kadang kan saya nih juga banyak teman-teman di luar sana, profit lo berapa, loss-nya nggak ditanyain Pak, seperti itu. Mungkin Pak Hakim bisa sharing Pak sama kita di sini. Jadi gini, enaknya di bisnis ini, resiko kita bisa maintain. Misalkan gini, lu sanggup menahan resiko berapa persen dari modal yang lu tanam. Itu kita bisa maintain sendiri, seperti itu. Ya, nah
Terus seperti tadi Hari katakan, bagaimana caranya untuk profit konsisten. Seperti itu, ya. Tadi di awal sudah saya singgung, bersahabatlah dengan diri sendiri. Karena apa? Sebenarnya lawan kita bukan market. Apa tuh, Pak? Lawan kita, diri kita sendiri, men. Itu pasti. Karena kenapa? Terkadang gini, kita sudah punya prediksi, kita sudah punya analisa, kita sudah punya rencana trading atau trade plan. Kita sudah buat, kita akan entry di level ini, kita stop loss-nya sekian, kita taking profit-nya sekian, seperti itu kan. Nah, begitu kita berhadapan dengan market, kita menyalahi trade plan yang sudah kita buat seperti itu ya. Itu kesalahan sebenarnya. Karena kenapa? Pertama, itu nggak disiplin. Ya, yang pertama nggak disiplin, yang kedua nggak percaya diri sendiri. Ya, makanya tadi di awal saya katakan, bersahabatlah dengan diri sendiri. Karena apa? Yang namanya profit konsisten, itu akan terjadi dengan sendirinya jika kita sudah bersahabat dengan diri kita sendiri. Yang pertama, jika kita bisa menahan ego kita. Ego kan dalam arti masalah nafsu yang tadi. Nafsu, betul sekali. Greedy. Yang ketiga, lebih ke disiplin kita. Semuanya ini ada di mana? Di diri kita sendiri. Kalau kita memang sudah bisa melatih ketiganya ini, maka profit pasti akan mengikuti dengan sendirinya. Yang perlu kita cari, caranya apa? Bersahabat dengan diri sendiri. Itu yang penting. Nah, dari 3 aspek tersebut, Pak, kalau salah satunya nggak ada, tetap gagal apa gimana, Pak? Kalau untuk masalah gagal, ya, semuanya itu pasti ada pernah orang yang gagal. Itu pasti seperti itu, ya. Nah, kalau seandainya salah satu, misalkan ada yang masih kurang atau masih perlu dilatih lah, istilahnya seperti itu, mungkin ya bisa saja hasil dari profitnya ini kurang maksimal. Kurang maksimal, paling ke sana seperti itu. Jadi kita harus terus latih, kita harus belajar dan mengevaluasi sistem trading yang kita pakai itu seperti apa. Nah, kalau ngomongin ke belakang lagi Pak nih, dulu kan mungkin Pak Hakim belum terlalu mendalami si analisa teknikal dan fundamental. Cara trading Pak Hakim tuh pakai apa, Pak? Apakah hanya dengan ngelihat candle aja atau gimana? Itu coba Pak ceritain Pak dulu gimana. Ruginya berapa besar Pak dulu Pak? Karena kalau kita ngomongin konsisten profit ya Pak Hakim udah bisa menjalankan hal tersebut. Walaupun memang kita tidak 100% selalu benar. Yang namanya analisa pasti akan ada gagalnya. Nah, kegagalan Pak Hakim di awal trading tuh sebesar apa Pak? Berarti berapa dana yang sudah pernah rugi gitu ya? Sama kayaknya gede banget nih teman-teman. Karena memang orang tuh kayak nggak memikirkan resiko tersebut Pak. Apalagi pemula kayak ya udahlah uang saya segini, uang saya juga nggak profit juga nggak apa-apa, kan itu hal yang salah Pak. Ya itu pun berlaku di saya juga. Terkadang kayak ya uangnya cuma segitu nggak apa-apa, nanti bisa dicari lagi. Padahal kita pengen bisnis yang terus berjalan, terus berlangsung, tapi kita kehilangan hal tersebut yang harusnya memang kita tanamkan di diri kita. Nah dulu Pak Hakim ya kalau bicara sekarang ya saya sih sudah nurut kalau sama Pak Hakim, candle nurut ya nurut seperti itu Pak. Dan dulu gimana Pak? Berapa besarannya Pak? Jadi gini, yang namanya proses belajar ya itu memang dikatakan kalau kita mau trading yang benar-benar pure bisa menganalisa dan bisa memprediksi, ya gunakan uang sebenarnya kan gitu. Kalau kita hanya trading dengan demo account, ya sampai kapan kita bisa trading? Kan seperti itu kan? Nah, karena feel-nya beda juga ya Pak? Iya, feel-nya bisa beda. Beda seperti itu. Nah, kalau bisa dikatakan jumlahnya ya lumayan. Itu seharga motor sport lah, ya. Harga motor sport. Besar juga, Pak. Ya lumayan. Jadi bisa dikatakan itu sebuah proses saya belajar untuk bisa lebih menajamkan prediksi dan menganalisa. Seperti itu. Belajarnya nggak murah, tapi bisa kita gunakan long term. Selama Pak Hakim terjun dalam bisnis ini, Pak Hakim akhirnya bisa mendapatkan analisa teknikal dan fundamental ini jadi salah satu ibaratnya kalau kita bisa bilang kalau orang mau berperang senjatanya Pak Hakim tuh di sini ya Pak. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Karena gini, kalau yang namanya ilmu nggak ada yang gratis men. Betul sekali Pak. Betul. Kalau memang kita perlu mengeluarkan modal untuk mendapatkan lebih memahami menguasai ilmu tersebut, kenapa enggak? Kan begitu kan? Jadi kita bisa melihat sudut pandangnya dari sisi positifnya dulu. Bukan kita melihat, wah lu udah pernah loss, nggak seperti itu. Kayak gitu. Nah kalau ngomongin, tadi kita ngomongin kerugian, teman-teman juga pasti paham lah. Yang namanya bisnis juga ada kerugian dan keuntungan. Nah ngomongin keuntungannya Pak, berapa paling gede Pak? Apakah seharga motor tadi Pak? Atau cuma kayak ya kita compounding aja tapi
balikin nih motornya. Mau nggak mau misal gitu, Pak. Jadi gini, kepuasan seorang trader itu jika sudah bisa profit dan konsisten. Karena apa? Profit kecil continue atau profit kecil yang konsisten pasti lama-lama akan menjadi besar. Betul. Tapi kalau seumpamanya profit besar itu belum tentu akan terjadi setiap saat. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan untuk menciptakan profit yang continue itu memang perlu proses. Nah, kalau tadi Hari katakan sudah sampai berapa persen pencapaian terbesarnya, saya pernah 100%. Dengan modal? Yang modal yang tadi itulah. Modal motor itu. Iya dari itulah. Nah, kalau ngomongin soal modal ya Pak ya, teman-teman kan di luaran sana juga pasti banyak yang masih bingung nih. Modal bisnis trading itu seberapa besarkah atau seberapa kayak ya harus masuknya segitu untuk dana kita amannya. Kadang orang banyak nih ngomong kayak saya trading kecil kok kalau dihitung gede juga Pak. Nah, teman-teman pengen tahu juga Pak, seberapa amankah dana kita ketika kita masuk ke dalam satu pasar? Contoh emas dengan modal sekian bisa menahan dengan jangka panjangnya itu seperti apa Pak? Oke, kalau mengacu terhadap ketahanan dana atau kelayakan dana seperti apa, bagusnya bagaimana, ya seperti itu. Justru saat ini adalah momen yang bagus sebenarnya. Kenapa saya katakan bagus? Kalau kita lihat nih, gitu? Sekarang kalau hari ini lihat ya, harga forex mayoritas lagi di bawah, ya, euro, pound sterling, Aussie, ya, yen, semua lagi di bawah. Maksudnya apa? Yang perlu diingat, tidak ada bank sentral manapun menginginkan mata uangnya terlalu melemah dan tidak menginginkan mata uangnya terlalu menguat. Kenapa bisa Pak Hakim bisa ngomong kayak dia nggak mau terlalu rendah dan terlalu tinggi, Pak? Itu maksudnya kenapa harganya tuh nggak boleh terlalu rendah? Karena kalau misalkan terlalu kerendahan, misalnya kayak gini, Pak Hakim bilang terlalu rendah nih nggak boleh. Apakah memang nggak bagus untuk negaranya atau gimana tuh Pak? Itu pasti. Pasti. Contohnya gini, nggak usah jauh-jauh. Waktu kita yang masalah tragedi 97. Ya. Sebelum tragedi tersebut, harga $1, bukan harga ya, kurs $1 waktu itu hanya Rp2.000. Ya. Begitu kejadian seperti itu langsung melejit jadi 20.000. Wah, yang namanya bank sentral saat itu, Bank Indonesia waktu itu kan, wah udah ketar-ketir. Gimana ini? Karena apa? Utang membengkak, men. Betul. Utang membengkak, ekonomi kacau, lambat. Yang tadinya you punya duit 100.000, nilainya hampir sama seperti harga Rp100. Nggak ada gunanya dong? Nggak ada gunanya, ya kan? Nah, berarti yang tadi saya katakan, tidak menginginkan mata uang terlalu menguat dan terlalu melemah. Jika ada hal-hal tersebut, pasti bank sentral melakukan intervensi. Dengan cara apa? Contoh, menaikkan tingkat suku bunganya. Yang tadi sudah disampaikan. Seperti itu, pengaruhnya ke sana. Nah, kalau ngomongin dana tadi Pak, seberapa besar sih sebenarnya dana aman Pak? Kalau misalkan nih, Pak Hakim tadi sampaikan juga, semua forex lagi di bawah, kita bisa masuk dengan dana sekian dan sekian, itu bisa gimana Pak? Yang namanya di dunia trading itu kan ada beberapa sistem skema trading ya. Ada yang short term, medium term, maupun yang long term. Jadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu berbeda-beda Pak modalnya? Berbeda-beda. Modal pun dari berbeda? Modal dan dari cara tradingnya. Jadi gini, yang tadi sudah saya ulas mengenai harga forex atau mata uang sudah berada di level terendahnya. Ini bagus kita ambil posisi untuk long term. Ya, dengan syarat modal berapa? Minimal 10.000 US dollar. Kenapa seperti itu? Untuk trading dengan regular account. Ya, pasang satu lot, beng. Begitu satu lot, kita diamkan. Yang namanya long term itu lebih dari 1 bulan. Pasti. Udah pasti itu Pak, lebih dari 1 bulan. Maksudnya kita menahan dana kita tuh harus lebih dari 1 bulan. Yang namanya kita bicara long term. Long term. Tapi kalau bicara masalah pasti untung atau tidak, yang perlu diingat, ya, yang namanya kepastian di dunia ini hanya satu. Apa tuh Pak? Mati. Ya kan? Iya betul Pak. Gini, kalau untuk menahan yang namanya long term, lebih dari 1 bulan, itu disebut long term. Kalau short term, itu udah harian. Ya, medium term itu bisa lebih dari 1 hari. Jadi harus bedakan. Ya dari segi untuk melakukan transaksinya. Jadi gini, kalau seumpama tadi saya katakan di awal 10.000 US dollar dengan long term, kita juga bisa masih menggunakan dari modal tersebut untuk day trade yang short trading term. harian. Ya, jadi yang satu lot ini untuk long term kita diamkan saja, jangan kita close.
plus kita kombinasikan dengan gaya trading short term. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya memang untuk dana sendiri kembali lagi gaya trading apa yang pengen kita gunakan nantinya seperti itu ya Pak. Nah, betul. Lalu Pak, bagaimana nih Pak nih secara strategi, kita ngomongin strategi nih Pak, tadi kan Pak Hakim ngomongin strategi A, B, C gitu kan. Nah, yang perlu dilakukan oleh para pelaku pasar atau investor nih Pak, baik jangka pendek atau menengah, itu perbedaannya bukan dari dana aja dong Pak, pasti dari aspek-aspek lain yang mungkin Pak Hakim bisa sampaikan sedikit Pak, untuk aspek-aspek lain itu masuk ke dalam hal apa aja Pak? Ya, oke. Makanya tadi saya katakan, kenapa saya bisa tahu forex ini di level terendah? Pasti kan dari analisa teknikal kembali lagi ya. Dari analisa teknikal kita bisa melihat, kita bisa flashback ke belakang. Level terendah yang pernah dicapai oleh mata uang itu di level terendahnya di berapa? Itu teknikal, ya. Fundamental yang tadi saya sudah ulas. Dini hari tadi ada FOMC. Efeknya seperti apa? Ya, seperti itu. Nah, dengan kedua kombinasi seperti itu, makanya kita bisa menentukan dong. Ini bagusnya dengan style trading bagaimana, gaya trading seperti apa, lalu tujuan trading investasinya untuk short term, medium term, atau maupun long term. Nah, dengan kita bisa mengkombinasi keduanya itu, baik analisa teknikal maupun analisa fundamental, plus gaya tradingnya, kita bisa tahu. Intinya apa? Tahu dana kita digunakan untuk apa, plus bisnis yang kita dalami di dunia trading ini kita tahu. Seperti itu. Karena apa? Tadi di awal kita sudah singgung. Jangan pernah masuk dunia bisnis kalau memang kita nggak pernah tahu bisnis tersebut. Itu. Seperti itu. Betul. Itu kuncinya sebenarnya. Nah, teman-teman juga di rumah kan pasti pengen masuk ke dalam bisnis trading ini ya Pak ya. Pak Hakim nih kayak bisa nggak sih Pak nih kayak ada satu kata-kata yang meyakinkan kalau bisnis ini nih memang bisa kita jalankan dimanapun, kapanpun, siapapun. Kalau dari Pak Hakim sendiri kan, Pak Hakim dari 2009 hingga detik ini masih dalam bisnis, pasti kan itu naik turunnya naik turunnya pola pikir orang mengenai trading forex itu kan berbeda-beda Pak. Nah, dari 2009 hingga saat ini itu seperti apa Pak? Oke, untuk mempertahankan agar tetap bertahan di bisnis ini ya, itu yang terpenting adalah kita harus pertama kita memahami bisnis yang akan kita selami. Yang pertama, berarti kalau di sini bisnis trading dong, berarti kita harus selami bisnis trading ini seperti apa, plus minusnya. Yang pertama, yang kedua, kita pilih produk yang sesuai dengan karakteristik kita. Karena apa? Perlu diingat, kita sebagai seorang individu punya karakteristik berbeda-beda. Pasti. Ada yang agresif, ada yang lebih ke slow, bahkan ada yang lebih takut seperti itu ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan produk yang akan kita ambil. Seperti itu. Nah, kalau kita memang tipikal orang yang berani spekulasi, dalam arti spekulasi ini, karena kalau menurut saya hidup kita ini sudah spekulasi. Pasti. Kita nggak akan pernah tahu 1 menit ke depan. Nggak pernah tahu. Jangan kan 1 hari, 1 menit ke depan kita nggak akan pernah tahu. Saya juga nggak pernah tahu jawaban Pak Hakim detik ini nanti apa lagi. Karena saya belum jawab. Kan gitu. Jadi gini. Untuk tetap eksis di bisnis ini, agar kita lebih bertahan di bisnis ini, yang tadi saya katakan, kita harus selami bisnis trading dulu. Sesuai dengan karakteristik kita, yang pertama, plus kita sudah sesuaikan juga dengan karakteristik dari pair atau produk yang akan kita ambil. Itu penting. Karena apa? Masing-masing produk punya karakteristik sendiri-sendiri. Berbeda-beda ya Pak? Berbeda-beda. Nah, untuk bagusnya di mana? Bagusnya di mana? Kalau menurut saya, semua produk bagus. Baik di forex, baik di komoditi, maupun di indeks. Asalkan lu tahu geraknya kemana. Kan gitu. Betul. Kenapa? Dengan kita tahu pergerakan harga akan kemana, you mau trading di indeks, you mau trading di komoditi, you mau trading di forex, bisa lah. Karena kita sudah tahu seperti itu ya Pak. Itu dia. Oke. Nah, jadi memang teman-teman, kalau teman-teman nih pengen berada dalam bisnis trading ini, pertama itu selami dulu apa itu trading forex, terus pahami juga karakteristiknya, bukan hanya karakteristik dari pasarnya, tapi dari diri kita juga yang tadi Pak Hakim sampaikan. Ada 3 ya Pak ya, agresif, terus ada orang yang takut, dan ada orang yang malah santai-santai aja, mau tradingnya orang lain itu dapat profit besar, kita mah yang penting
terus berada dalam bisnis ini itu nanti balik lagi ke diri masing-masing ya Pak. Ya. Tapi itu harus kita pahami dulu. Karena kita ngobrol udah panjang lebar nih Pak. Ya. Dari 2009 Pak Hakim trade masuk ke dalam bisnis ini. Dari Pak Hakim nawarin orang mau minjem duit nggak ke gue. Betul. Sampai Pak Hakim, Pak duitnya sini. Betul. Kita transaksikan. Itu sangat-sangat banyak sekali yang bisa kita dapatkan sebetulnya Pak. Nah, jadi seorang R&D ya Pak ya, nih kita bicara jadi seorang R&D, pusing nggak sih Pak? Atau beban nggak sih Pak? Atau malah happy seperti itu Pak? Karena kan Pak Hakim dari yang namanya marketing hanya ketemu klien, terus ngobrol, dan sekarang kan Pak Hakim harus terus ngeliatin yang namanya chart, terus ngeliat cari tahu berita fundamental itu nanti akan seperti apa. Nih si Jerome Powell pamannya Pak Hakim bukan bukan ya, si Jerome akan ngomong apa? Itu jadi satu hal yang sulit nggak untuk dijalankan Pak? Karena mungkin teman-teman di luar sana kayaknya gue bisa jadi Pak Hakim. Itu kayak gimana Pak? Jadi gini, tentukan dulu visi kalian mau kemana. Oke. Ya. Dengan menganalisa teknikal dan menganalisa fundamental, itu visi saya. Oke. Jadi ada keasikan tersendiri. Jadi memicu diri saya ingin lebih tahu efek data ini akan kemana. Terus pergerakannya sampai sejauh mana? Kalau turun seberapa jauh? Kedalamannya seperti itu. Itu menjadi tantangan sendiri buat saya. Itu memang keingintahuan saya lebih besar di situ. Jadi saya enjoy. Ya, intinya adalah enjoy dengan visi yang sudah kalian pilih. Jadi jangan pernah paksakan suatu bidang kalau memang kalian nggak enjoy. Tinggalkan. Karena apa? Dengan kita merasa nyaman, dengan kita merasa enjoy, ya. Maka kedepannya kehidupan kita juga pasti akan lebih enjoy. Santai aja men. Jadi sebetulnya memang apapun itu kalau kita menjalankannya dengan sepenuh hati, dengan rasa yang kayak tanggung jawabnya besar, itu malah jadi lebih enak ya Pak. Ketimbang kita menjalankan satu pekerjaan atau satu posisi yang kayaknya bukan gua nih, seperti itu lebih berat ya Pak, seperti itu ya Pak. Nah, terakhir karena kita ngobrol udah panjang nih Pak nih, kayak udah nggak ada ujungnya kalau ngobrol sama beliau nih teman-teman, karena saya juga dapetin banyak ilmu dari beliau juga, karena saya juga salah satu orang yang kayak menghormati beliau, karena beliau juga banyak sekali ngasih ilmu-ilmunya atau saran-sarannya kepada saya untuk gimana sih cara baca pasar, baca market, terus kita harus ngambil posisi apa. Beliau juga banyak sekali memberikan informasi-informasi ke saya. Nah, kalau itu kita di belakang layar Pak, nah ini di depan layar Pak nih, terakhir nih Pak nih, pesan untuk teman-teman trader, baik yang pemula, terus yang menengah dan profesional, karena memang walaupun kita sudah merasa profesional, rasa ingin tahu dari sisi pandang orang lain itu kan butuh juga Pak, ya kan? Nah, untuk bahan kita komparasi juga kayak, beliau berbicara seperti itu, ada baiknya juga. Nah, jika ingin sukses dan berhasil dalam hal apapun ya ini Pak ya, bukan hanya dalam trading forex, dalam kehidupan, terus Pak Hakim nih di dalam financial market, di dalam hal apapun itu, untuk cara kita pengen jadi sukses tuh dan berhasil itu seperti apa Pak? Sedikit aja Pak. Sedikit aja. Ya karena di belakang layar beliau sudah ngomong banyak sama saya. Oke, kuncinya cuma satu sebenarnya, ya. Saat berproses jangan protes. Lalu keep it, do it. Lanjutkan, jangan setengah-setengah ya Pak. Betul. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, udah banyak sekali yang kita obrolin sama Pak Hakim ya. Beliau adalah salah satu research and analyst yang setiap harinya memberikan suggest position, terus apapun itu Pak Hakim berikan ya Pak ya. Karena memang ini adalah salah satu kebutuhan kita sebagai pemula untuk mendapatkan satu berita juga, yang mana berita ini bisa kita gunakan untuk jadi patokan untuk kita masuk ke dalam pasar. Nah, teman-teman semua, kayaknya waktunya nih udah panjang banget ngobrol sama Pak Hakim. Pak Hakim, thank you banget Pak, udah join sama kita Pak nih. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dalam sesi kali ini Pak nih. Karena di sesi sebelumnya kita udah ngomongin tentang sebetulnya forex itu apa sih. Nah, untuk kali ini sama Pak Hakim kan kita udah ngomongin analisa teknikal, analisa fundamental, baiknya kita gunakan saat kapan.
kita gunakan yang mana dulu, terus kita bisa kombinasikan juga. Jadi orang fleksibel aja ya Pak ya. Yoi. Nggak usah kayak strict lurus-lurus aja, tapi kita bisa enjoy dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, teman-teman semua, jangan lupa ya, yang nonton ini like, comment, and subscribe video kita. Bagikan ke teman-teman semua, ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian. Untuk apa fungsinya? Untuk keluarga kalian tahu bahwasanya ketika kalian masuk dalam bisnis trading forex, kalian butuh apa yang namanya analisa teknikal dan fundamental. Sekali lagi, thank you Pak Hakim. Oke. Sampai ketemu di lain waktu. Bye teman-teman semua.